Jadi, apa itu limit? Limit adalah suatu istilah dalam matematika yang maknanya adalah tujuan. Ketika kita meletakkan notasi limit di sebelah kiri dari suatu fungsi, itu artinya adalah kita bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai oleh fungsi ini seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan. Jadi, ketika kita misalnya menuliskan limit x menuju 0 dari sin x dibagi x, itu artinya adalah kita bertanya, apa tujuan yang ingin dicapai oleh sin x dibagi x seandainya nilai x-nya menuju 0? Atau lebih spesifiknya, apa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x seandainya nilai x-nya menuju 0? Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan ada seseorang namanya Siska. Siska ingin membeli sepatu di sebuah toko A. Dalam perjalanan, seseorang bertanya kepada Siska, "Siska, kemana tujuanmu?" Maka Siska menjawab, "Tujuan saya adalah ke toko A." Walaupun mungkin ketika Siska sampai di toko A, ternyata tokonya tutup. Tapi itu tak masalah, karena yang ditanyakan orang tadi adalah tujuan yang ingin Siska capai, yaitu ke toko A. Jadi, apapun yang terjadi di toko A itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap jawaban dari pertanyaan orang tadi. Yang terpenting adalah tujuan Siska tetap ke toko A. Nah, seperti inilah konsep limit. Limit menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh suatu fungsi, di mana di sini Siska adalah fungsinya dan seseorang yang bertanya tadi adalah kita sebagai pengamatnya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjawab pertanyaan limit adalah dengan menggunakan tes. Jadi kita coba masukkan nilai-nilai x yang mendekati 0, kemudian kita lihat apa nilai yang dituju oleh sin x dibagi x. So, misalkan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0,1. Kenapa kita pilih 0,1? Karena 0,1 itu dekat dengan 0. Maka, sin 0,1 dibagi 0,1 adalah sama dengan 0,998334 dan seterusnya. Sebagai catatan, satuan sudut dalam limit trigonometri selalunya adalah menggunakan satuan radian. Sangat jarang sekali menggunakan satuan derajat. Dan BTW di sini kalian boleh aja menggunakan kalkulator, karena memang sin 0,1 itu cukup sulit kalau dihitung secara manual. Oke, kemudian kita coba masukkan lagi nilai x-nya yang lebih dekat lagi ke 0, yaitu x sama dengan 0,01. Maka, sin 0,01 dibagi 0,01 adalah sama dengan 0,999983 dan seterusnya. Coba lebih dekat lagi, x-nya sama dengan 0,001. Maka hasilnya adalah 0,999999 dan seterusnya. Perhatikan polanya. Ternyata, semakin nilai x-nya mendekati 0, nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Jadi, kita tuliskanlah limit x menuju 0 dari sin x dibagi x adalah sama dengan 1. Secara intuisi, ini kita bisa terjemahkan sebagai seandainya nilai x menuju 0, maka nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Kemudian ada yang menarik di sini. Nilai eksak dari sin x dibagi x untuk x sama dengan 0 itu sebenarnya adalah tak terdefinisi. Apa itu nilai eksak? Nilai eksak adalah nilai yang kita peroleh ketika kita benar-benar memasukkan nilai x-nya sama dengan bilangan yang ditanyakan. Jadi nilai eksak dari fungsi fx sama dengan sin x dibagi x untuk x sama dengan 0 adalah f0 sama dengan sin 0 dibagi 0. Kita tahu bahwa sin 0 nilainya adalah sama dengan 0, sehingga sin 0 dibagi 0 hasilnya adalah 0 per 0, yang merupakan tak terdefinisi. Secara intuisi, ini artinya adalah seandainya nilai x-nya benar-benar sama dengan 0, maka nilai dari sin x dibagi x tak terdefinisi. Dan ini menarik ya kan? Fungsinya sama, yaitu sin x dibagi x, tapi nilai limit dan nilai eksaknya itu berbeda. Dan faktanya memang kalau kita perhatikan gambar grafik dari fungsi sin x dibagi x, grafiknya itu bolong di titik x sama dengan 0, yang menandakan bahwa ia tidak terdefinisi di sana. Tapi walaupun demikian, dari gambar grafik ini terlihat jelas bahwa seandainya nilai x menuju 0, nilai yang dituju oleh sin x dibagi x adalah 1. Jadi disinilah letak perbedaan antara nilai eksak dan nilai limit. Terkadang ada beberapa fungsi yang nilai eksak dan nilai limitnya itu tidak sama. Dan ini sangat wajar,
Karena nilai eksak dan nilai limit itu kan memang adalah dua konsep yang berbeda. Namun tentu saja ada banyak sekali fungsi lain yang mana nilai limit dan nilai eksaknya itu sama. Seperti contohnya pada fungsi ini, yaitu gx sama dengan x pangkat 3. Nilai eksak dan nilai limitnya itu selalu sama berapapun nilai x-nya. Jadi kesimpulannya, apa itu limit? Limit artinya adalah tujuan. Kalau kamu paham makna dari istilah tujuan, maka itu artinya kamu udah paham apa itu limit. Kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah kamu harus bisa membedakan apa bedanya nilai limit dan nilai eksak. Nilai limit adalah nilai yang dituju oleh suatu fungsi seandainya nilai inputnya menuju suatu bilangan. Sedangkan nilai eksak adalah nilai suatu fungsi ketika inputnya sama dengan suatu bilangan. Kalau kamu bisa paham sampai di sini, maka itu artinya kamu udah paham inti dari konsep limit. Sekarang kamu udah boleh lanjut pelajari bab berikutnya dari kalkulus, yaitu mengenai turunan dan integral. Pada episode berikutnya kita akan bahas mengenai kapan limit ada dan kapan limit tidak ada. Karena menurut saya ini lumayan penting untuk diketahui. Tapi kamu boleh kok langsung lanjut ke episode 3 yaitu mengenai turunan. Kamu akan tetap paham tanpa ada kendala. Jadi pastikan kamu like video ini dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di video berikutnya.